Bayangin kamu punya perusahaan besar, 10.000 karyawan. Suatu hari, ada masalah, penjualan turun, dan nggak ada yang tahu kenapa. Kamu punya 10.000 orang yang kerja di perusahaan itu tiap hari, yang tahu produknya, yang tahu pelanggannya, yang tahu masalahnya. Terus kamu ngapain? Kamu bayar 20 miliar rupiah ke 4 orang berumur 20-an yang baru belajar soal industri kamu 3 minggu yang lalu. Ini bukan lelucon. Ini terjadi tiap hari di hampir semua perusahaan besar di dunia. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa? Pertama kita lihat harganya dulu, karena harganya bikin bingung duluan. Satu tim konsultan kelas atas, 4 orang, harganya sekitar 150 ribu dolar per minggu. Sekitar 2,7 miliar rupiah seminggu. Proyek 8 minggu jadi sekitar 21 miliar. Dan ini yang paling aneh. Di satu kontrak pemerintah Amerika yang datanya terbuka, seorang lulusan baru, belum punya pengalaman kerja sama sekali, ditagihkan 56 ribu dolar per minggu, sekitar 1 miliar rupiah per minggu, untuk satu anak yang baru lulus kuliah. Sekarang pertanyaannya berubah. Bukan lagi kenapa perusahaan bayar segitu, tapi apa sebenarnya yang mereka beli? Alasan pertama, kecepatan. Karyawan kamu punya pekerjaan. Mereka nggak bisa berhenti kerja selama 2 bulan cuma buat neliti satu masalah. Konsultan bisa. Karena cuma itu yang mereka lakukan. 80 jam seminggu, satu masalah, nggak ada yang lain. Alasan kedua, mereka udah pernah lihat. Masalah kamu kerasa unik buat kamu. Tapi buat mereka, ini masalah yang ke-50. Yang kamu beli sebenarnya bukan otak mereka, tapi ingatan mereka dari 50 perusahaan lain yang nggak akan pernah kamu ajak ngobrol. Alasan ketiga, dan ini yang jarang ditulis di brosur. Coba bayangin lagi, kamu CEO. Kamu udah tahu jawabannya. Kamu tahu satu divisi harus ditutup. 300 orang kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kamu yang bilang, kamu yang jadi orang jahat. Dewan direksi ragu. Karyawan marah. Kamu bisa kehilangan jabatan. Jadi kamu panggil konsultan. Konsultan datang. Wawancara karyawan. Dan tahu apa yang karyawan bilang ke mereka? Jawaban yang sama, yang kamu udah tahu dari awal. Konsultan nulis itu di slide. Slide-nya rapi. Ada grafiknya. Ada logonya. 2 bulan kemudian, mereka presentasi. Kesimpulannya, divisi itu harus ditutup. Sekarang bukan kamu yang bilang, data yang bilang. Dan itu yang sebenarnya kamu beli seharga 20 miliar. Bukan jawabannya, tapi izin buat melakukannya. Makanya konsultan sering dikritik. Kritiknya kira-kira begini. Mereka dibayar mahal buat ngomongin hal yang karyawan kamu udah tahu. Terus pergi sebelum tahu hasilnya berhasil atau enggak. Dan sebagian kritik itu benar, tapi sebagian enggak. Karena semua orang udah tahu jawabannya. Itu hampir selalu bohong. 10 orang di perusahaan yang sama biasanya punya 10 jawaban berbeda. Dan semuanya yakin. Yang konsultan lakukan bukan nemuin jawaban baru, tapi milih satu dan bikin semua orang setuju. Di organisasi besar, itu bukan pekerjaan yang gampang. Dan itu bukan pekerjaan yang murah. Sekarang mundur sedikit. Pekerjaan bikin slide, ngumpulin data, ngerapiin analisa, itu dulu dikerjain anak-anak lulusan baru. Sekarang, 150 mantan konsultan udah dikontrak buat ngelatih AI, ngerjain persis pekerjaan itu. Kalau bagian bikin slide-nya jadi gratis, yang tersisa dari bisnis 20 miliar itu apa? Kemungkinan besar, bagian yang dari dulu memang inti sebenarnya. Bukan analisanya, tapi orang di ruangan itu yang tanda tangannya bikin sebuah keputusan jadi boleh diambil. Manusia nggak selalu bayar buat tahu. Kadang, manusia bayar buat berani.